Di dunia ini, ada satu hal yang paling menyakitkan. Bukan gagal, tapi dianggap gagal oleh keluarga sendiri. Di sebuah rumah sederhana, tinggallah seorang anak yang hampir setiap hari mendengar dirinya dibandingkan. Nama anak itu Rian. Sejak kecil, Rian tidak pernah benar-benar cukup di mata keluarganya. Nilainya biasa, tidak punya prestasi, dan saat dewasa, dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Kadang jadi ojek online, kadang bantu di bengkel, kadang pulang tanpa membawa apa-apa. Dan setiap kali pulang, yang dia dapat bukan pelukan, tapi kekecewaan. Ayahnya sering menghela nafas. Ibunya lebih sering diam, tapi tatapannya cukup untuk membuat Rian mengerti bahwa dia belum menjadi anak yang diharapkan. Dan kakaknya, Andi, anak kebanggaan keluarga, kerja di perusahaan besar, gaji tinggi, hidup mapan. Dan sejak saat itu, Rian berhenti menjelaskan dirinya. Dia tidak lagi mencoba meyakinkan siapapun. Dia hanya diam dan terus berjalan. Setiap pagi, sebelum semua orang bangun, Rian sudah keluar rumah. Dan saat semua orang sudah tidur, dia baru pulang, mengambil pekerjaan apa saja, tanpa gengsi, tanpa pilihan. Panas, hujan, lapar, capek, dia lewati sendirian. Dan dari semua itu, dia menyisihkan sedikit demi sedikit, bukan untuk dirinya, tapi untuk sesuatu yang bahkan keluarganya tidak pernah tahu. Sampai hari itu datang. Hari di mana semuanya berubah. Ayahnya jatuh sakit. Awalnya hanya batuk, lalu semakin parah. Dan akhirnya rumah sakit, alat medis, dan wajah dokter yang tidak lagi tenang harus segera ditangani. Kalau tidak, bisa berbahaya. Dan satu kalimat yang membuat dunia mereka runtuh. Biayanya besar. Untuk pertama kalinya, Andi kehilangan jawabannya. Dia yang selama ini terlihat paling siap, ternyata tidak benar-benar siap. Cicilan, gaya hidup, dan kehidupan yang terlihat sempurna tidak menyisakan apa-apa. "Ibu, aku gak cukup uang," ibunya menangis. Dunia mereka hancur dalam hitungan detik. Dan di sudut ruangan itu, Rian masih seperti biasa. Diam, tak terlihat, tak dianggap. Sampai akhirnya dia berdiri. "Bu, Ayah, kita rawat ya." Semua menoleh. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mendengar suara Rian. Rian berjalan pelan, membawa sebuah tas kecil yang sudah usang. Dia letakkan di meja. Tangannya sedikit gemetar. Dan saat tas itu dibuka, semuanya terdiam. Uang. Bukan sedikit. Bukan cukup. Tapi lebih dari yang mereka bayangkan. Ibunya langsung menangis. "Rian,
Ini dari mana? Rian tersenyum kecil, lelah tapi tulus. Dari kerja, Bu. Kerja apa? Teriak Andi. Kamu kan gak punya pekerjaan tetap. Rian menarik napas panjang. Memang gak tetap, tapi aku gak pernah berhenti kerja. Dia cerita tentang bangun sebelum subuh, tentang tidur di pinggir jalan, tentang makan seadanya, tentang hari-hari yang dia lewati sendirian. Aku tahu, aku bukan anak yang dibanggakan, tapi aku nggak mau jadi beban. Ruangan itu sunyi. Ayahnya meneteskan air mata untuk pertama kalinya di depan anaknya. Ibunya menangis tanpa suara. Dan Andi, orang yang selama ini paling dibanggakan, tidak mampu berkata apa-apa. Ruangan itu sunyi. Ayahnya meneteskan air mata untuk pertama kalinya di depan anaknya. Ibunya menangis tanpa suara. Dan Andi, orang yang selama ini paling dibanggakan, tidak mampu berkata apa-apa. Selama ini mereka sibuk mencari siapa yang paling berhasil, sampai mereka lupa siapa yang paling tulus berjuang. Hari-hari berlalu. Ayah mereka perlahan membaik. Dan di setiap detik itu, Rian selalu ada. Bukan sebagai anak yang gagal, tapi sebagai alasan keluarga itu tetap utuh. Suatu malam, Andi duduk di samping Rian. Lama, sampai akhirnya, "Maaf." Rian tersenyum kecil. "Udah biasa. Tapi aku serius. Aku kalah sama kamu. Aku bangga sama kamu, Rian." Dan mungkin itulah pertama kalinya Rian merasa cukup. Kita sering berpikir bahwa yang sukses adalah yang paling terlihat hebat. Padahal di dalam sebuah keluarga, yang paling berharga adalah dia yang tetap bertahan saat semua orang mulai menyerah. Karena terkadang anak yang dianggap gagal justru adalah penyelamat segalanya.